Oke, malam semuanya. Sama sama. Jadi hari ini kita akan mulai untuk yang kelas pertama. Udah masuk kali saya. Nah, oke, hari ini kita mulainya nanti langsung aja. Jadi perkenalan singkat ya. Nama saya Ica. Saya saat ini masih mahasiswa di Tainan, gitu ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, bahasa Inggrisnya ini mungkin nanti sedikit beda, tapi tetap saya akan bahas dari yang awal-awal dulu juga ya. Oke, bentar. Oke, nah sudah masuk. Oke, jadi perkenalan singkat. Jadi mungkin teman-teman ini kan masuknya kelasnya yang tingkatnya bukan pemula gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ngerasa, loh aku bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Nah, hari ini aku mau ngasih tahu nih, jadi sebetulnya itu di dalam bahasa Inggris itu terdapat dua aksen besar. Yang pertama itu adalah American English. Gitu. Nah, ini kita coba lihat ya. Oke, jadi kita lihat ya yang ini ya. Nah, ini saya mainkan dulu videonya. Okay. English speaking course. What a surprise present! Luke prepares a special birthday present for his wife, Anna. He thinks she will love it because he understands her so well. Let's watch the video below to Sebentar, ini kecepatan suaranya kah? Ya, lumayan Mas. Lumayan. Terlalu cepat itu Tikse. Terlalu cepat ya. Oke, nah ini yang aku kenalin itu adalah aksen Amerika. Gitu ya. to see the story of Luke and learn about the present simple tense. Anna's birthday is coming soon. Oh, I almost forgot it. It is on the 10th of May, right? No, it is the 12th. Oh, yeah. Do you have any plans? We will have a small party at our house that day. I will prepare for it by myself. Oh, you are so sweet. But I am so nervous. I don't know which birthday gift I should buy her. Do you have any ideas yet? I understand her so well, but what does she like?
Just buy it. She likes many things, but I want to prepare something special this year. Oke, pertanyaan singkat. Ini pembicaraannya soal apa? Anak seperti Oke, jadi masih ngikuti. Oke, masih ngikuti ya. Nah, kalau teman-teman dengerin gitu ya, mungkin nanti aksennya beda gitu ya. Nah, ada kayak pengucapannya ternyata seperti ini, nanti pengucapannya seperti ini, nah gitu ya. Nanti mungkin kerasa berbeda gitu ya. Nah, ini yang pertama dulu. Oke, lanjut dulu ya. Let's see. Nanti lihat ada Does dua she video. like dresses? Yeah, she likes dresses, of course. But she has many dresses in her wardrobe. She goes shopping with her friends monthly. I think every woman likes to get a new dress. Her friends always give her dresses as birthday gifts. I would like to buy something more special. What about cosmetics? She must have many cosmetics. That is a great idea, but I don't have much knowledge about cosmetics. I know some things. I can help you, maybe. I just know lipstick. Actually, a salesman can help you choose what you want. One reason I am unsure is Anna has her own skincare routine and makeup. In the past, she was allergic to some cosmetics, so it is so risky. Women like shopping. You can consider buying discount coupons. No. That is not a good idea. She likes shopping online. Sometimes she must hang out with friends to buy some new things. She always does it on the same day every month with her friends. Discount coupons are not reasonable because they will have expired days. It is so difficult. What do you think? A cookbook. Seriously, why don't you buy novels or fiction books? I think she likes them. Yeah, she has many novels on the bookshelf. Recently, she went on a diet. She likes healthy foods. She may not like a cookbook, I think. I think she will. It is so unique. I will buy a golden bracelet for her. I think so. Don't. She may feel guilty when she receives an expensive gift from you. No way. I will still buy it. By the way, I have a meeting on that day. Can you pass it on to her? Sure. Oke, sampai sini. Kira-kira yang apa? Tadi pembicaraannya terakhir sampai apa dia? dia mau meeting. Dia ada rapat. Memberikan hadiah. Oke, betul. Nah, kalau teman-teman perhatikan gitu kan, cara tadi dia ngomong gitu kan, contoh nih, saya coba ulang ya.
Nah, ini contoh ya. Nah, ini I think she will gitu. Oke ya. Ada lagi contoh bisa kayak teman-teman lihat ya, ada yang kata-kata yang diwarnai merah gitu tadi kan. Iya. Nah, kata-kata Iya. itu ini adalah nanti saya kenalin adalah namanya nanti adalah present simple gitu ya. Nah, oke, ini untuk yang American accent gitu ya. Nah, terkadang kita juga bakal mendengarkan orang lain gitu. Contohnya orang dari negara lain itu ketika ngomong bahasa Inggris itu kok bahasa Inggrisnya beda gitu ya. Contohnya itu misalkan seperti ini. Nah, ini adalah dari negara kedua. So, how's it going with Jack? Not great. I mean, I like him a lot, but it's impossible. During the week, I have swimming practice on Mondays. I do taekwondo on Tuesdays and tennis on Thursdays. Do you see him on Wednesdays then? No, he watches black and white films at his cinema club on Wednesdays. Oke. Teman-teman perhatikan ada cara ngomongnya berbeda atau enggak? Beda ya. Ya. Dari yang Beda. yang British pertama accent. tadi British accent. American accent sama British accent ini beda banget ya. Iya. Tapi teman-teman ngerti maksudnya enggak apa yang mereka omongin? Iya. Ngerti kan? Masih menangkap cara ngomongnya? Jadi apa namanya? Agak susah ya Tici. Agak susah ya. Memang susah kalau British accent itu. Betul. Kayak orang umur misalnya. Aksennya yang beda sama American sama Australian accent beda. Betul. Nah, itu beda lagi. Sama Australia, sama nanti ada Selandia Baru, Wah, itu Afrika beda. Selatan. Nah, itu beda lagi. Yeah. Yeah, and they're not just Apa, ini really dengerin sampai old selesai films, dulu ya. Alfie. They watch foreign ones with subtitles too. Well, there's always the weekend. Do you go out together at the weekends? That's just it. It's tricky. He works in the bookshop all day Saturday, and he goes out with his mates from the book club on Saturday evenings. Whoa. Book club. So he loves old films and books. Does he like sports? Not really. He thinks chess is a sport. Well, he watches football on the telly sometimes, but he doesn't play any sports. I think you're right. It's impossible. Right, I'm late. See you later. See you, Daisy. Oke. Jadi kan teman-teman sudah mendengarkan dua percakapan yang berbeda. Kan? Ya. Kalau yang percakapan kedua ini lebih mengarah ke apa? Mungkin ada yang tahu? Kalau ngerti? Olahraga tenisnya. Oh, Bukan, itu sama percakapan kayak sama kerasnya dia tapi nggak cocok gitu karena perbedaan. betul. Jadi percakapannya ini adalah soal si siapa ini, yang si cewek ini, yang kanan ini apa ketemu sama temennya dua ini kan. Nah, dua temennya ini tanya, kamu kemarin ketemu sama cowok yang ini gimana gitu. Oh, seperti ini. Dia suka olahraga enggak dan lain-lain gitu ya. Nah, oke. Sudah lumayan bagus. Nah,
yang mau saya tekankan di sini adalah kalau teman-teman nanti ketika belajar bahasa Inggris itu ya, jangan takut gitu. Maksudnya kenapa? Kan tadi kita lihat sendiri gitu ya. Jadi ada dua dua Aksen. orang ngomong bahasa Inggris saja aksennya berbeda gitu ya. Nanti kita bertemu lagi sama orang dari negara lain, misal dari katakanlah Australia. dari Taiwan, dari Australia, dari India. Nah, itu kan India. beda lagi cara ngomongnya. Nah, kalau teman-teman nanti dibilangi bahasa Inggrisnya kok medok banget, kok bahasa Indonesianya kok masih kental dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Japanese Ya. accent. Nah, itu normal gitu loh. Tapi ya mungkin kita perlu latihan gitu. Tapi jangan putus asa ketika dibilangin loh bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu ya. Nah ini loh bahasa Inggrisnya dari negara Inggris saja sama Amerika beda, apalagi sama yang kita bukan native speaker gitu ya. Oke? Nah, jadi selama pelajaran di kelas ini jangan takut kalau bahasa Inggrisnya kok nggak jelas, kok kata-katanya salah pengucapannya ya, namanya masih belajar gitu ya. Oke? Siap. Ya. Nah, lanjut. Sekarang tadi ketika teman-teman dengerin percakapannya tadi ya. Nah, dari percakapannya itu kalau teman-teman perhatikan itu ada struktur utama gitu ya, yang sering muncul. Yang pertama itu ini namanya adalah present tense gitu ya. Nah, present tense ini itu dia itu biasanya digunakan untuk kalimat yang umum. Jadi teman-teman paling nggak ingat ini ketika ngobrol dengan orang. Ini untuk apa? Ini untuk kita ketika ngomong dengan konteks saat ini. Nah, oh ya, lupa. Jadi di dalam bahasa Inggris itu nanti. Nah. Oke. Jadi dalam bahasa Inggris itu ya, katakanlah ini waktu gitu ya. Atau waktu ya. Ada bahasa Inggris untuk sekarang. Ada nanti masa depan. Ada bahasa kalimat untuk masa lalu. Nah, jadi dalam bahasa Inggris ini cara penggunaan kalimatnya sedikit berbeda gitu ya. Beda dengan bahasa Indonesia. Kita ngomong bahasa Indonesia aja hari ini, minggu depan sama kemarin sama kan? Katanya tidak berubah. Tapi dalam bahasa Inggris ini ada sedikit perubahan. Nah, yang kita pelajari hari ini tuh di sini. Ini adalah simple present. Nanti ada juga namanya present continuous. Nah, kalian teman-teman nggak perlu ingat namanya aja, tapi teman-teman paling nggak tahu penggunaannya kapan. Nah, kalau yang ini digunakan untuk yang hari ini. Misalkan kita sering pakai untuk kejadian yang umum atau kayak aktivitas yang berulang. Kayak tadi, she doesn't like she doesn't like cosmetic atau she likes cosmetic. She likes to go shopping with her friend. Nah, tadi itu kan seperti itu. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya nanti adalah ketika penggunaannya aja. Jadi nanti ada penggunaannya berbeda. Gitu. Nah, untuk penggunaan kalimatnya, jadi dibedakan untuk subjeknya ya. Subjeknya misalkan untuk kata orang ketiga, dia atau itu, nah itu menggunakan kata kerja. Kemudian ada tambahan S atau WS. Nah, selain itu kata kerja biasa. Contoh,
I go atau I cook. Tapi kalau he jadi he goes atau he cooks. Oke. Sampai sini ngerti? Paham. Ngerti ya? Ngerti. Nah, kata belakangnya ini adalah objeknya. Misal I go to mana? Misalkan I go to the mall. Nah, I cooks fried rice. Nah, misal seperti ini ya. Nah, ini adalah objeknya. Nah, tapi kalau misal tidak ini kita perlu tambahkan dengan do not atau does not. Jadi kalau ada S-nya, berarti pakainya does ini ya. Does, kemudian tambahkan dengan not. Ini not ya. Jadi doesn't ini adalah does tambah not. Jadi kalau don't, ini adalah do plus not. Oke. Nah, untuk kalimat tanya, dia jadi di depan. Nah, oke ya. Nanti langsung contoh aja, lebih enak nanti pakai contoh. Nah, ini untuk yang penggunaannya seperti biasa. Jadi yang kalimatnya berulang. Nah, kalau misal kita mau menerangkan apa yang kita kerjakan sekarang. Nah, kita ada tambahan di kata kerjanya. Ada tambahan ing. Jadi misal I tambah ini ada M. Oh ya, ada tambahannya ini ya. M, R atau is ini ya. Di I am tadi go. Berarti I am going. Atau I am cooking. Nah, bedanya apa sama yang tadi? Nah, bedanya adalah ini adalah sekarang. Ini sedang terjadi. Jadi, saya sedang memasak. Nah, ini artinya adalah I am cooking. Oke. Sampai sini kecepatan kah? Enggak ya. Nah, kalau he, kita pakainya ada he is going. Nah, bedanya ada di tengahnya ini. Am dan is. Oke ya. Jadi kalau he is cooking. Nah, kalau negatif tidak, berarti ada tambahannya di depan not-nya ini. Jadi not-nya bukan di kata kerjanya, tapi sebelum kata kerjanya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, langsung contoh aja. Nah, ini contohnya ini adalah seperti ini. Kita sedang ada di pasar gitu ya. Ada di pasar, kemudian mau beli buahnya gitu ya. Nah, saya perlu 2 orang. Siapa yang mau jadi penjualnya dan 1 jadi pembelinya. Gimana coba? Jadi pembelinya ini ingin membeli buah yang di bawah itu. Dia pengen beli melon, pengen beli pisang, sama beli semangka. Tapi dia juga pengen beli apel gitu ya. Tapi takut nih uangnya cukup nggak? Oke, siapa yang mau coba jadi pembelinya? Siapa yang jadi penjualnya? Ditunjuk aja. Salah satu aja kalau Maksudnya ditunjuk aja. ya ini
contoh dulu, Mbak Lisa yang jadi pembeli apa penjual? Saya jadi salah satunya aja. Saya jadi penjual ya. Penjual, oke. Hello sir, may I help you? Okay, I want to buy melon. How much is the melon? How many piece, how many kg do you want to buy? I want to buy one. Okay, wait, let me do. Apa yang nimbang? Ya, bentar. Tadi agak Gurunya juga kecepatan mikir Kak. nimbang. Kecepatan. Oh ya. Okay, this is per kg about $30,000, and this is the weight about 1 kg 30 ounce. Jadi berapa duitnya? Kalkulator Bu, kalkulator Bu. So 1 kilo is 30,000. 1 kilo is 30,000, and then this is the weight is about 1 kg 30 ounce. So 35,000 it should be okay, right? Okay, this is And the then I price also about want- $35. Okay. $30,005. Good price. Price. Mau I naik also gaji. want to buy the apple. Do How you much want is to the buy- apple? I'm The- not sure. I only have 40,000. You are not sure? Okay, let me to check how much is for this price. Oh, this is the price about 5,000, and then your money is not enough, right? Oh, it should be okay. Okay, I will cut half. Do you? Okay. I'm not. Okay. Here is the money. Thank you. Thank you. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Ada yang menangkap nggak pembicaranya tadi? Jadi Baper. pembicaraannya, nah ini saya kasih contoh yang tadi ya. Nih. Nah, tadi Mbak Lisa, penjualnya tanya adalah, may I help you? Ya, May I help you? pertama kali. Kemudian saya jawabnya adalah I want to buy the melon. How much is the melon? Nah, kalau diperhatikan saya pakainya ada I want gitu ya. I want. I want ini adalah ingin gitu ya. Nah, saya nggak pakai want, nggak pakai S ya, nggak pakai S. Saya cuma pakai I want aja. Oke ya. Kemudian Mbak Lisa bilang, how many do you want to buy? Nah, ini betul. Pertanyaannya ini adalah menggunakan do, betul ya? Ini menggunakan do. Do you want to buy? Nah. Kemudian ditambahkan di depannya itu ada how many. Jadi tambahkan how many. Ini artinya adalah berapa. Loh, ini juga berapa? Bedanya apa antara how much dan how many?
How many untuk kata benda yang bisa dihitung, how much untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, betul. Jadi how much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Dan Jadi uang kita memakai how much. ini bisa dihitung. Jadi contoh, kalau misalkan yang tidak bisa dihitung apa contohnya? Contohnya Water. adalah apa? Water. Nah, how much airnya? Berapa banyak air? Gitu. Boa. Nah, how much water? Jadi kita nggak bilangnya how many water karena waternya, airnya itu nggak bisa dihitung. Gitu. Contoh kalau yang bisa dihitung itu how many phone. Nah, phone. HP ini kan termasuk bisa dihitung gitu ya. HP-nya ada berapa? Ada 1 kah? Ada 2. Nah, ini bisa dihitung. Nah, kalau tidak bisa berarti dikali ke how much. Meskipun uang yang kita tanyakan itu bisa dihitung, bisa dipegang ya. Tapi dia termasuknya adalah tidak bisa dihitung. Ya, jadi dia pakainya how much. Kalau sudah how much ini biasanya berkaitan dengan duit. Oke, kemudian saya menjawabnya adalah I want saya tadi jawabnya one. Kemudian Mbak Lisa bilang 1 kilos is $30,000. Ini ya Mbak ya. Oh, ini 1 kilo, bukan nggak pakai S ya. 1 kilo is. Nah, atau bisa bilang seperti ini. Each kilo is $30,000. Setiap kilo $30,000. Nah, bisa seperti itu ya. Kemudian Mbak Lisa langsung jawab, and this one is 1 kilos and 3 ounce. Kemudian saya tawar jadi harganya. Oke. So it is 35. Kita bisa menawar gitu ya. Nah, ini saya menawar gitu, harganya 35. Kemudian Mbak Lisa bilang oke. Oke, ini kalimatnya yang tadi. Mungkin ada yang menangkap ceritanya tadi. Meskipun agak amburadul. Teacher, saya mau tanya. Ya. Yang pertama itu may I help you. Itu kalau depannya diganti can I help you bisa nggak? Apa memang harus? Boleh. Oh. Jadi may atau can itu termasuk kita menawarkan gitu. Jadi boleh. Jadi bisa pakai may I help you atau pakai can I help you. Terima kasih, Kalau Mas. may katanya lebih sopan. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, sekarang sampai ini ngerti ya? Maksudnya contohnya ngerti ya? Iya. Oke, nah sekarang ada case kedua. Contoh lagi, Sekarang ngobrol lagi. Ada yang mau coba? Jadi satu orang jadi foreigner. Enak nih yang foreigner nih. Kalau campur-campur kan nggak apa-apa, kan ini foreigner. Satunya warga sekitar. Contoh gitu ya.
Misalkan saya ngasih contohnya dari Tainan mau ke Kaohsiung. Misalkan teman-teman diganti mau dari mana ke mana boleh. Nah, misalkan dari mana ya? Misalkan dari Taichung atau dari Taipei gitu mau ke Kaohsiung. Nah, itu naiknya apa gitu, naik keretanya. Kalau pakai Yoyoka misalnya pakai yang mana gitu. Oke, ada yang coba? Nah, sekarang mungkin Mas Dwi. Mas Dwi gimana itu? HS. HS manehnya. Ya Mbak Dina sama siapa Mbak? Milih Mbak. Aduh, jangan loh, jangan. Saya Dicoba. masih pemula. Dicoba, maksudnya nanti kecampur bahasa Mandarin deh takutnya. Nggak apa-apa. Kan foreigner. Nanti saya. Yang penting jangan kecampur bahasa ngapak. Sekitar. Mungkin Mbak Lina atau Mbak Vivin? Masih pemula, teacher. Nggak apa-apa, latihan. Jadi biar lidahnya ini biasa latihan gitu. Oke, Mbak Lina ada apa? Dia mau nyoba? Lisa lagi aja, teacher. Lisa lagi? Lisa siapa? Mbak Lisa sama Mbak Dina lagi? Aduh, jangan. Kenapa? Ini saya nggak karu-karuan ngomongnya. Terus justru karena itu, biarkan nanti latihan hari ini. Nanti saya kasih tahu mana yang oke. Jangan. Saya menyimak dulu. Apa? Saya menyimak saja. Menyimak dulu, teacher. Teacher sama Lisa saja. Sudah, bener. Loh. Justru kalau ini nanti biar tahu, saya tahu ini yang mana yang ketika nanti case-nya teman-teman lagi misalkan kayak gini traveling ke mana keluar kota, nanti tiba-tiba ada yang tanya, nah teman-teman bisa menjelaskan, atau mungkin malah teman-temannya yang jalan-jalan nanti tanya sama orang gimana caranya, gitu kan? Gantian. Saya mau coba, tapi ini lagi kerja, Pak. Udah masuk kerja. Oh, masih masuk? Iya, udah masuk. Tapi ini saya nyimak omongannya. Dari tadi nyimak. Oke. Saya nyimak ya, Mbak Dina. Ya, Mbak Dina sama Mbak Lisa. Aduh, nanti kalau ngomongnya belepotan dimohon maafkan ya. Nggak apa-apa, nanti tak bantu lap. Iya. Tak lapin nanti kalau belepotan. Oh, aku jadi itunya ya. Orang asingnya ya. Penjualnya ya. Ya. Aku manggilnya Pak Miss ya. Sorry Miss. Oh yes. Sorry Miss. Can you help me? Kayak gitu bener nggak? Aku tuh agak grogi. Betul. I want go to Kaohsiung and I want use Yoyo card. Terus saya bentar ya, tak mikir dulu ya. Sudah lama nggak pakai, jadinya lupa. Kalau nanya gimana sih? How can I go atau gimana ya? Nih misalkan kan kita tanya nih, kereta mana yang bisa saya gunakan? Do you know? Do you know? Which train that I can use? Misalnya seperti itu. Jadi, yeah. Do you know which train I can use to Kaohsiung? Itu nggak usah pakai go ya?
Oh, Biasa used to go Kaohsiung gitu. enggak. Go to Kaohsiung. Karena kita tanyanya I can get to Kaohsiung. apakah Anda tahu kereta mana yang bisa saya gunakan untuk ke Kaohsiung? Bukan untuk pergi ke Kaohsiung gitu, bukan, nggak usah ya. Itu juga bisa. Oke. Karena nanti kalau ada pergi, berarti nanti di sini ditambahi I used to go to Kaohsiung. Oh. Gitu. Oh gitu. Okay. Oh ya. Okay. Miss, do you know which train I can use to Kaohsiung? Oke, ya udah. Tinggal baca ini. Udah jawab, Lisa. Do you want slow train or fast train? I want a fast train. Fast train. Okay. Fast train. I want a fast train. I want the fast train. I want a fast atau fast ya? Fast. I want fast to train. use the fast one. Okay. I want to use the fast one. Okay. Kenapa saya kasih petik? Nah, karena nama, jadinya namanya seolah-olah kereta cepat. The fast one. Oh ya. I want to use the fast one. Okay. Okay. If you want to use the fast one, you should have to buy a ticket. Okay. Okay. First, you buy a ticket at the counter, and then you go take the second line and wait for the orange train. Oke, udah belum? Aku ngucapin terima kasih udah. Udah tahu konternya di mana? Udah. Nanti tak cari sendiri. Okay, thank you so much, Miss. Belum selesai. Oh, belum. If you want use the slow one, you can use your yo-yo card, and then you take the first line, the blue train. Ngasal aja. Padahal jalurnya mah masih sama, satu jalur. Oh, thank you so much, Miss. Oh, you're welcome. My Okay, bye-bye. Oke. Nah, ini ada yang aku perhatikan tadi ya. Oke. Jadi tadi ketika ngobrol itu saya perhatikan Mbak Dina itu bilang seperti ini. I want go to Kaohsiung ya. Nah, I want itu kalau di belakangnya ada kata kerja, ini harus ada namanya to. I want to go. I want to go. Jadi karena I want ini sudah kata kerja, ini sudah kata kerja. Nah, go ini kan kata kerja juga ya. Ini go. Sorry. Ini kata kerja juga. Supaya dia jadi objek, perlu tambahkan dengan to go. Nah, dia jadi noun, kata benda. Jadi I want to go. Nah, contoh, misal nanti kita I want buy. Nah, ini juga nggak bisa. Jadi I want to buy. Oke. Karena ini adalah kata kerja juga. Jadi harus ditambahkan dengan to. Nah, I want to buy a. Tapi kalau misal I want misal I want a cookie. Nah, ini kan sudah benda kan? Ya. Jadi nggak perlu tambahkan dengan to. Kalau kata kerja baru tambahkan dengan to, gitu ya. Oke? Oke. Ya.
Terima kasih. Nah, ini tadi sudah oke, cuma kurang detail. Susah mencari kata-katanya udah hilang semua. Nggak apa-apa, justru karena dilatih nanti biar apa di kelas ini kan nanti Mbak Dina lebih terbiasa. Nanti ingat-ingat mana yang bakal sering kepakai. Kan. Jadi ini ketika tadi di pembicaraannya ini kita lebih sering menggunakan kalimat yang tadi ini ya, yang seperti ini, present tense, seperti kalimat yang berulang gitu ya, atau juga yang seperti sedang terjadi hari ini gitu ya. Nah ini itu nanti bakal lebih sering dipakai ketika kita berbicara dengan orang gitu ya. Nah oke. Mungkin dari dua contoh ini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Jadi ada case-nya ini ketika kita lagi di pasar atau kita lagi di stasiun. Nah, nanti misal case-nya juga kita misal lagi di terminal kah atau di tengah jalan gitu. Tiba-tiba ada yang tanya, tahu nggak tempat ini? Nah itu kita menggunakan kalimat present tense atau present continuous gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? No, sir. Thank you. Teacher, saya bertanya dulu. Kalau kata-kata what does miss dipelajari pelan-pelan, teacher. Oke. Oh iya, nanti ada videonya ya. Nanti saya upload. Gimana Mbak Vivin, ada yang mau tanyakan? Poma saya bertanya, apa yang Miss inginkan gitu? What does Miss want? Jangan, kalau seperti itu salah ya. What does Miss want? Miss want. Itu menggunakan kata does. Nah, ini mungkin seperti ini. Miss-nya ini adalah kita sedang berbicara berhadapan-hadapan atau enggak, Mbak? Kasusnya. Berhadapan-hadapan. Kalau berhadapan-hadapan, ini gunaannya kurang oke. Gitu ya. Kurang bagus. Oke. Iya, kenapa? Karena kita lagi berbicara dengan orang langsung. Nah, kalau di sini, das ini nanti membicarakan orang yang ketiga. Jadi, dia lagi pengen apa? Nah, itu menggunakan das. Oke. Nah, kalau misal tadi yang berhadapan, kita menggunakan do. Oke. Nah, mungkin kita mau sopan nih, pengen menggunakan sopan, ya kan? Kita menggunakan do you want. Oke. Ini sudah oke. Jadi what do you want? Mungkin ini sudah. Terima kasih. Oke. Thank you. Okay. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, tak ingetin. Jadi di kelas ini jangan malu kalau misal bahasa Inggrisnya kurang oke gitu ya. Kalau misal bahasa Inggrisnya masih kecampur sama bahasa Indo, ya enggak apa-apa. Ya kan namanya bukan bahasa ibu kita gitu. Jadi kayak tadi saya bilang kan Amerika sama bahasa yang dari Inggris saja beda. Cara pengucapan bahasa Inggrisnya beda gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Apalagi kalau kita bertemu sama yang orang dari negara sebelah, dari negara Singapura atau Malaysia itu mereka cara pengucapannya malah biasanya kecampur, ada Singlish, makanya ada istilahnya Singlish, Singaporean English. Karena ya itu, bahasa Inggrisnya kecampur. Nah, kalau Indo ya sama mungkin, nanti jadi English, Indonesian English. Nah, gitu. Oke, untuk latihannya gitu ya.
Nah, ini sebagai latihan dulu buat minggu ini gitu ya. Nanti minggu depan teman-teman juga bisa nanti kirim gitu ya. Nah, ini saya menyarankan gitu ya. Nanti teman-teman bisa ngobrol gitu. Artinya direkam gitu ya. Direkam video gitu. Kok video apa? Suara aja. Nanti suaranya dikirim ke saya bisa di grup yang di WA atau langsung chat pribadi ke saya gitu ya. Nah, ini kasusnya adalah teman-teman sedang interview pekerjaan gitu. Nah, interviewnya adalah ditanya ini pertama kali. Coba dong terangkan soal diri teman-teman gitu ya dan latar belakang. Misal kesibukannya hari ini apa, sedang berkegiatan apa, bekerja apa, misal asalnya dari mana gitu ya. 5 atau 6 kalimat aja sudah cukup gitu ya. Dan ya lagi, karena kelas bahasa Inggris otomatis teman-teman terangkannya dalam bahasa Inggris supaya apa? Supaya terbiasa gitu, terbiasa untuk ngomong. Jadi nanti ketika ngomong di depan orang nggak kaku gitu ya. Saya dulu termasuk yang kaku ngobrol, tapi karena di luar negeri mau nggak mau harus ngomong ya karena bahasa itu aja yang saya bisa. Oke? Oke. Oke ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Ini pengenalannya apakah harus dari mulai dengan nama saya kayak gitu-gitu? Oh ya, wajib kan istilahnya mengenalkan diri. Nama saya Dina, my name is Dina, my name is Michael, gitu ya. Umur kayak gitu, pendidikan gitu. Ya bebas, apa aja kan. Yang penting apa yang pengen teman-teman terangkat gitu ya. Pendidikan kah, atau misal saya sekarang sedang bekerja apa, misal saya asalnya dari mana, saya hobinya ini, itu bebas kan. Gitu ya. Oke? Ya, baik. Singkat, jadi kayak perkenalan singkat aja gitu. Ya maksudnya perkenalannya nggak 10 menit gitu ya, cuma sebentar aja. 10 menit nanti kelamaan. Gitu. Oke. Nanti dikirim ke saya, nanti minggu depan saya kasih tahu. Misal ada yang perlu dibahas, nanti minggu depan saya kasih tahu. Oke? Mungkin untuk kelasnya yang hari ini seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, sebelum tutup, mau foto dulu. Nanti saya kirim ke dulu ya. Foto dulu ya, foto. Oh iya, ditanyain. Absennya mana? Oke Bisa. ya, Mbak Lisa. Mbak Vivin. Kenapa gelap-gelap? Oke, sebentar ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Makasih. Belum juga action. Telat. Thank you. Thank you, night. teacher. Oke, terima kasih. Terima kasih. Teacher. Everyone. Thank you everyone. Bye-bye. Bye.